Iya Mas, Indonesia masih tahu tabu kalau soal itu, ke psikiater dikira orang gila. Iya, kalau orang barat tuh, jangankan masalah gangguan kecemasan ya, mereka ada trouble dalam rumah tangganya, mereka datangi psikolog loh ya. Orang luar itu, luar negeri, negara-negara maju, mereka sadar gitu. Bisa mereka mengalami depresi dan segala macam, mereka akan datangi psikolog gitu, konsultasi, konseling gitu, tanya jawab sama psikolog dan segala macamnya. Makanya orang-orang sana tuh mereka bisa berpikir lebih maju gitu. Kalau kita tuh kan tabu. Oh, kau psikiater lah? Ah, enggak, gila. Emang aku gila? Emang aku nih? Itu kurangnya apa ya dibilang, kalau di Indonesia ini kurangnya pengetahuan tentang itu gitu. Jadi saya juga bukan yang sakit langsung ke psikiater gitu, enggak. Banyak pertimbangan-pertimbangan demi pertimbangan yang saya lakukan gitu. Kemudian ada juga dukungan dari teman-teman gitu yang pernah juga mengalami gangguan kecemasan dan dia udah sembuh gitu. Jadi dari situ gitu saya mutusin. Jadi makanya saya bilang, bukan begitu saya kena panic attack saya langsung mutusin psikiater, enggak. Saya direkomendasikan sama keluarga karena kan ibu ayah saya tuh dokter gitu, jadi mereka paham betul gitu. Ini lebih ke gangguan kecemasan gitu. Udah psikiater lu gini-gini. Nggak mau saya nggak mau, saya nggak gila, saya bilang. Nggak usah takut dibilang cemen dan segala macamnya. Orang yang mengatakan kita cemen belum tentu dia separah kita ya. Itu aja. Orang yang pernah kena serangan panik ya, kena panic attack, itu akan mengalami gangguan kecemasan. Yang dia takutkan apa? Gangguan kecemasannya itu akan muncul lagi gitu. Nggak lihat tempat, nggak lihat situasi gitu. Tiba-tiba langsung sesak nafas gitu ya, berdebar, tremor. Ini kayak ketarik tuh, pipi kebas, tangan, telapak tangan dan kaki tuh berkeringat. Hah? Itu bener-bener rasanya gimana ya? Kayak kena serangan jantung, tapi bukan serangan jantung, serangan panik gitu. Apalagi makin kita makin kalut gitu, wah makin nggak ngerti lagi lah. Iya kak, saya pernah disaran sama bidan ke psikiater, tapi saya tidak dapat dukungan dari keluarga. Nggak usah tuh cari dukungan keluarga, intinya kita bukan keluarga yang mau sembuh, kita yang mau sembuh kok ya. Gimana cara mengatasi secara tanpa sulit? Kalau memang udah berat, sulit untuk tanpa psikiater. Nanti yang ada apa? Yang ada itu makin lama makin parah gitu. Jadi nggak bisa, kalau kita berat tuh meditasi segala macam nggak akan masuk itu semua. Jadi nggak usah kalau keluarga ini nggak dukung segala macam, dia kan karena keluarga kan bukan nggak mengalami gangguan kecemasan kayak kita, dia nggak ngerti gimana rasanya mengalami gangguan kecemasan. Jadi yang mau sembuh keluarga atau kita? Kalau kita yang mau sembuh ya udah kita yang berobat gitu loh. Sambil berjalan kita mengerti, kasih pengertian ke mereka bahwasanya kita memiliki gangguan kecemasan gitu ya. Perut kiri sakit perih bang, lambung itu. Nah benar tuh ini bilang Esa Kurnia Pratama, lambung. Mas saya anxiety dan punya asma. Waduh, sesak asma dan anxiety sulit dibedakan. Bener, kalau udah sesak pasti pikiran deh kemana-mana. Iya, tapi biasanya kan kalau ada yang asma, dia tahu tuh obat sesaknya apa kan. Gunakan aja obat sesaknya itu kalau memang merasa sesak. Bang, kok saya jadi nggak kuat nafas pakai dada semenjak GERD? Karena tidak ada karena sensasi ulu hati perut begah dan segala macamnya, itu yang bikin sesak nafas. Jadi saran saya untuk ngurangin itu, kontrol makannya ya, makannya dikontrol. Jadi makan dengan porsi sedikit namun dengan rentan waktu yang rutin gitu. Jangan kita makan langsung sekali kenyang gitu. Hindari makan kenyang. Untuk apa? Supaya lambung kita nggak terlampau penuh ya. Itu yang bisa bikin sesek gitu ya. Kemudian minum obat lambungnya 1 jam, maksimal 1 jam atau minimal 30 menit sebelum makan. Oke. Nah, ketika habis makan
Jangan kalian langsung tiduran, kemudian nyender dan segala macamnya. Kalian manfaatkan dulu duduk sampai kira-kira 30 menit baru. Kalau mau geletakan. Dan tidur pun kita nggak boleh terlampau datar ya. Kita tidur tuh harus setengah duduk. Kalau kalian ngerti setengah duduk gimana? Jadi seperti gini posisinya. Gimana caranya? Nah ini tilam nih ya. Anggap ini tilam. Jadi posisikan kita kayak gini gitu. Tidurnya nggak boleh gini. Ini akan naik tuh gasnya ke atas kerongkongan. Nah nanti kita susah nelen, kemudian nyesek dan segala macam. Tapi posisikan kayak gini gitu ya. Nah makan sedikit namun rutin ya. Boleh selang-selingnya, nggak boleh kalian makan roti, buah, kemudian susu dan segala macamnya. Silakan, nggak masalah ya. Perut kiri perih, suka rada nafas tersengal. Iya, lambung itu. Ngerokok aman, jangan merokok dulu. Kalau lambungnya masih nggak beres jangan merokok. Kenapa? Rokok ini bikin asam lambung naik ya, bikin gas di perut. Terima kasih Mas, salam sehat. Bang, ada grup WA? Ada. Nanti DM aja saya. Nanti saya kasihkan nomor adminnya. Bang, saya berhenti merokok udah 5 bulan. Semenjak GERD pas ngerokok lagi nggak enak. Iya. Saya tuh dulu pernah sampai 2 bulan kalau nggak salah saya nggak ngerokok gitu. Jadi pertama ngerokok itu, waktu ngerokok lagi itu berasa kayak pahit banget, rokok itu nggak enak, terus bikin kita keliengan gitu. Ya itulah dampak nikotin tadi itu gitu. Jadi kalau memang udah nggak merokok ya usahakan untuk berhenti gitu ya, jangan diteruskan, jangan dilanjut, jangan dicontoh kayak saya nih gitu. Jadi sekarang saya tuh mau berhenti merokok tuh agak susah gitu ya. Mas, kalau cemas datang dan timbul perasaan takut mati, mohon solusi. Mas, kalau cemas datang dan timbul perasaan takut mati, artinya gangguan ke ayo jawab, gangguan ke cemasan. Solusinya adalah kendalikan pikirannya ya. Bisa dengan apa? Olahraga, relaksasi, meditasi, kemudian lakukan hobi ya. Intinya hal-hal apa yang buat kita senang, nyaman, lakukan. Tapi kalau kita masih juga sulit setelah melakukan itu, ke psikiater, oke? Biar penanganannya cepat, tepat, jadi sembuhnya cepat. Saya sampai nggak bisa keluar rumah 4 bulan, sering melamun, sering aneh, serasa jadi orang gila. Tapi itu dulu ya bagus. Jadi sekarang gimana? Itu ada video terbaru ya, jadi banyak yang nanya itu live-nya kapan itu. Itu adalah live yang kemarin biasa, yang seperti ini. Nanti ini kan belum saya publikasikan gitu. Jadi ada, nanti mau saya edit dan segala macam. Setelah nanti saya edit gitu ya, baru nanti saya publikasikan gitu. Jadi teman-teman, kalau yang video terbaru itu live kita yang kemarin gitu ya, live yang kemarin. Jadi bukan artinya live yang baru gitu, live yang lama saya edit jadi bisa lebih enak didengar oleh kawan-kawan yang lain yang belum sempat nonton live gitu ya. Jadi mereka bisa menyaksikan itu, tanya jawab, bisa lebih mengerti lagi, lebih enak ditonton gitu. Domisili mana Bang? Saya di Medan. Efek obat psikiater, tahu efeknya apa aja ya Bang? Ini Mas Enos ini semalam dia WA saya ya, personal. Ya Mas Enos, izin ya. Mas Enos ini punya dia orangnya gini, serba cemas, serba khawatir. Jadi dia sampai lambungnya itu nggak terkendali gitu, muntah sedikit hitam langsung parno, dia bilang muntah darah. Kemudian
dada nyeri dan segala macam, kayak mau end mas, kayak mau end katanya. Tapi dari sore dia WA saya kayak mau end sampai malam tuh nggak mati-mati gitu. Nah makanya saya kasih saya kasih solusi, udah ke psikiater, berangkat besok ke psikiater konsultasi. Jadi gimana mas, apa saya gimana bang, apa saya mesti bawa obat saya gitu ya, bawa obat saya untuk ke psikiater? Nggak perlu, psikiater itu nengok muka kita ya udah tahu deh kita sakit apa ya, tanya keluhanmu apa, gini-gini, dah dibuatkan resep tuh ya. Jadi jangan takut gitu loh. Efek samping yang dihasilkan apa? Kita lebih senang, lebih happy, gampang tidur ya. Insya Allah kita mudah tidur, semua cemas-cemas dan segala macam pikiran-pikiran negatif tuh nggak ada. Tapi dengan catatan kita tidur yang terkontrol. Oke. Saya sudah psikiater berobat selama 3 tahun, tapi dari bulan November 2000 saya berhenti sendiri. Berhenti sendiri. Nah, biasanya kalau orang berhenti sendiri itu takutnya nanti begitu kambuh nih ya, karena kan nggak tuntas pengobatannya. Kita takutkan nanti panic attack-nya itu bisa 2 kali lipat gitu ya. Jadi semua tuh ada aturan. Selama kita memang kayak saya gitu, saya memang berobat dengan psikiater. Kenapa? Karena saya mengalami gangguan depresi gitu, tidak gara-gara gangguan kecemasan ini gitu ya. Jadi saya tuh sampai setahun setengah ya, setahun setengah apa hampir setahun, setahun setengah saya berobat psikiater, minum obat dan segala macamnya. Akhirnya sampai tuntas, kemudian dikurangi dosisnya dari 0,5 menjadi 0,25 tiap hari gitu ya. Jadi saya minum tuh tiap malam saja gitu, 0,25. Nah setelah itu mulai lagi konsultasi, dok saya udah enak nih, udah jarang kambuh dan segala macam. Tapi sebenarnya yang menyembuhkan panik itu bukan obat anti cemasnya, melainkan antidepresan seperti apa namanya, lupa saya, fluoxetine tuh, kalsetin. Nah itu kalsetin itu untuk serotonin ya, itu yang bisa membuat itu yang bisa mengendalikan panic attack-nya itu. Jadi panic attack-nya nggak akan sering kambuh lagi gitu ya. Nah dibantu dengan anti cemasnya seperti alprazolam dan segala macam, clobazam dan segala macamnya. Nah terakhirnya saya tetap minum kalsetin itu, kemudian alprazolamnya mulai diselang-seling gitu. Kalsetin tetap tuh nggak boleh terputus, tetap terus. Ini kita cerita alprazolam dulu ya. Alprazolamnya mulai hari ini minum, besok tidak, besoknya minum, besoknya tidak, kemudian 2 hari minum, 2 hari tidak, hari ini minum, 2 hari tidak, sampai seminggu atau 2 minggu mulai 3 hari, hari ini minum 3 hari tidak, hari ini minum, sampai benar-benar bisa lepas dari alprazolam. Jadi kalsetin ini harus tetap sampai nanti benar-benar kita bisa lepas dari obat. Kalsetin dinyatakan, dibilang dokter udah stop kalsetinnya, stop tuh, nggak akan ada efek yang berlebihan gitu ya. Nah anti cemasnya gimana caranya ya, seperti itu gitu loh, diselang-seling sama dokter, kemudian sampai benar-benar bisa lepas gitu. Nah alhamdulillah ya sekarang nggak ada masalah apa-apa gitu. Jadi cemas pun kita bisa kendalikan. Nah kebanyakan orang yang tidak sampai sekarang itu masih terus konsumsi alprazolam dan segala macamnya, itu adalah orang-orang yang ketergantungan ya. Dia ketika panik, ketika cemas, dia nggak bisa ngendaliin diri dia nggak bisa ngendaliin pikiran dia nggak pede itu. Nah akhirnya ngandalkan obat, kemudian nanti reda cemasnya, kemudian 3 hari kemudian muncul cemas, dia nggak sanggup mengendalikan, dia minum obat, cemasnya hilang. Jadi terus menerus seperti itu. Jadi tiap cemas datang, panik datang, alprazolam, clobazam dan segala macamnya. Itulah yang disebut dengan ketergantungan ya. Nah kalau seharusnya dia harus dilakukan bagaimana? Ketika cemas datang nih, latih dulu, lawan dulu cemasnya gitu loh. Mampu nggak kita? Kalau kita mampu, ya udah, artinya kita bisa mengendalikan cemas itu tanpa obat. Itu yang bisa dikatakan sembuh. Oke?
sekarang udah bisa bersosialisasi lagi, udah bisa keluar rumah lagi, tapi nggak berani jauh. Alhamdulillah, artinya masih ada ya. Mas curhat lagi ya, di saat dulu Mas perutnya kembung minum obat apa? Saya kalau kembung ya lansoprazol. Nih saya lagi kembung dan begah, lansoprazol sama domperidon diminum. Bang, kok masih ada makanan yang dipantang nggak? Tidak ada. Jadi gini, minuman yang wajib dipantang tuh adalah kopi. Kenapa? Itu adalah asam. Ya itu yang ngeri kali, mengundang asam di perut ya. Kopi itu ya, apapun ceritanya jauhkan kopi. Nah lain, yang makanan-makanan lain kalian nggak usah takut, jangan mantang makan. Ingat, tubuh kita membutuhkan nutrisi ya. Jadi nutrisi itu bisa kita dapatkan dari mana? Dari makanan. Nah kalau kita mantang makan nih, nutrisi dari mana kita dapatkan? Itu pertanyaannya. Nah tapi kita harus bagaimana caranya? Kita yang harus mengenali yang mana buat kita kambuh, mana yang buat kita nggak kambuh. Kalau saya dulu saya bikin notes tuh di handphone, kan kita ada catatan tuh, bikin catatan. Misalnya kita makan hari ini apa, kita kumat tuh, ingat kita makan apa, kita catat. Kemudian makan apa, minum apa, kita kumat, kita catat. Terus menerus kita catat, apapun makanan dan minuman yang bikin kita kumat kita catat. Jadi kita sendiri yang tahu gitu loh. Oh ini makanan ini aku nggak mau, bisa bikin kambuh dan segala macamnya gitu. Jadi intinya kita nggak boleh mantang makan, kawan-kawan. Kenapa? Kita butuh nutrisi. Saya dulu pernah ke psikiater, dulu minum obatnya ngerasa nggak enak, langsung stop aja bang. Nah kan di awal saya bilang, semua orang yang minum obat psikiater ya, itu membutuhkan namanya adaptasi ya, adaptasi dengan obat, penyesuaian. Jadi kebanyakan kayak saya dulu, saya itu ngerasa mual kalau minum antidepresan. Biasanya itu antidepresan ya yang bikin kita berefek gitu. Antidepresan itu bukan anti cemasnya. Antidepresan itulah yang banyak kita keluhkan, yang kadang bikin oyong, bikin sakit kepala, kadang bikin mual. Nah itu adalah penyesuaian obat. Jadi kawan-kawan tuh nggak usah takut langsung berhenti, stop obatnya, jangan. Biarkan itu paling 3 hari itu udah biasa. Nah orang yang berobat dengan psikiater, minum obat psikiater ya harus tidur. Jangan pula kalian minum obat psikiater kalian berkegiatan, salah. Istirahatkan dulu badan. Karena kenapa? Selama ini pikiran kita itu nggak bisa istirahat ya. Kita so stres banget, kepikiran banget terus menerus. Nah begitu kita tekan obat psikiater ini, kita wajib tuh istirahat dulu. Nah penyesuaian dia 3 hari, nanti udah biasa. Akhirnya biasa, kita udah kayak nggak ada kejadian apa-apa, jadi rutinitas minum. Kebanyakan tuh orang yang berobat psikiater pertama minum obat, ada efek samping, stop, takut. Wah jangan begitu ya, itu hanya beberapa hari saja karena penyesuaian obat, bukan ada masalah pada obatnya, enggak. Tapi kalau kalian minum dalam seminggu masih tetap sama nih keluhannya, nah baru kalian konsultasi lagi. Dok, saya minum obat ini udah seminggu ini terus dok, gimana dok? Nanti kan diganti obatnya gitu. Itu caranya gitu. Intinya kalau kalian ke klinik, ke rumah sakit, ke poli kejiwaan, yang berobat tuh bukan orang gila. Kalau orang gila diacak-acak tuh rumah sakit ya, bakalan diacak-acak. Nah kita kan enggak, kita hanya mengalami gangguan kejiwaan saja, mengalami yang namanya gangguan kecemasan, insomnia. Itu ada gangguan kejiwaan juga. Nah artinya orang yang mengalami insomnia juga harus sebenarnya berobat ke psikiater gitu loh. Bukan artinya orang gila saja, jangan salah persepsi. Saya pusing minum racikan ya udah, itu tadi saya bilang itu antidepresan. Antidepresan itu penyesuaian, jadi jangan panik langsung gitu. Biasa itu 2-3 hari itu akan hilang. Saya pernah minum saffron, ada efek di kepala, langsung berhenti. Saffron kan herbal mas, nggak ada memberikan efek samping. Obat herbal itu tidak ada memberikan efek samping ya, kecuali kita obat kimia. Obat kimia itu memang ada efek samping gitu ya. Jadi jangan salahkan saffronnya.
Kapan waktu yang T? Apa maksudnya Mas Enos? Kunyit bagus nggak bang buat perut yang perih? Pernah coba nggak bang? Nggak pernah. Cocok-cocokan tuh mas, ya, cocok-cocokan. Kalau mas mau coba, kalau memang nanti setelah minum kunyit itu bisa membuat kita begah, ya saran saya nggak usah diminum lagi. Oke? Kunyit udah pernah nyoba belum bang? Tadi udah saya jawab, saya belum pernah minum kunyit temulawak dan segala macamnya. Pernah saya minum temulawak sih, tapi temulawak bikin saya kambuh, makanya saya hindarin. Saya kenaan sih 2018 mas, 2018 sampai 2020. Iya, 2020 pertengahan. Cuman saya tuh ada sampai 6 bulan atau 8 bulan saya nggak kemana-mana, nggak mau berobat, nggak mau ini segala macam, sampai benar-benar parah banget gitu. Jadi dulu kan di rumah saya, karena memang ayah sama ibu sama adik saya kan dokter. Jadi di rumah itu ada seperti ada tabung oksigen kan. Jadi kalau seandainya dulu kambuh paniknya, saya tuh sering pakai oksigen tuh di hidung gitu kan, pakai oksigen. Terus minum obat jantung seperti Sosorbit yang di bawah lidah tuh. Kemudian minum obat penenang dikasih sama ayah saya gitu kan, untuk ngendalin kecemasannya, kepaniknya itu gitu. Nah ini kan reda kan dibilang kayak gitu, makanya berobat ke psikiater kata orang tua saya gitu. Tapi saya nggak mau gitu. Sampai pernah ada satu cerita, saya malam-malam tuh kami istri sama anak-anak saya kan nginap di hotel ya. Saya nggak mau gitu. Saya lu nggak pernah mau gitu, takut gitu kemana-mana, nginep di hotel, apalagi jauh-jauh dari rumah gitu ya. Itu selalu saya hindarin gitu. Jadi kasihan memang istri, anak-anak itu selalu kalau pergi tuh nggak ada saya gitu. Saya kemana-mana nggak mau gitu. Jadi mereka nginep di hotel, tiba-tiba sore saya duduk nongkrong tuh dekat rumah di warung punya teman gitu. Mereka ngajakin nonton karena rame nih, karena kawan-kawan rumah jadi nyaman gitu kan. Oh boleh lah gitu. Terus pergilah nonton malamnya. Saya izin juga sama istri kan bahwa saya mau nonton gitu. Nah pada saat itu kami ada 2-3 mobil kalau nggak salah. Memang bioskopnya itu dekat rumah gitu. Jadi di mobil saya tuh ada sepupu istri saya yang ngawanin saya gitu. Jadi sebelumnya ya, saya tuh aja nganter istri ke hotel itu sama sepupunya istri loh. Saya dikawanin gitu. Karena apa? Saya balik itu nggak berani sendirian bawa mobil gitu. Nah, kawanin, kemudian pulang, duduk di warung, diajak nonton, malamnya pergi kami ada 3 mobil. Yang di mobil saya tuh ada 4 orang gitu ya, termasuk saya. Jadi begitu nyampe bioskop saya biasalah beli popcorn, beli minum gitu ya. Nah duduk nonton, begitu nonton lagi di pertengahan film, saya lupa film apa gitu kan, lagi nonton tiba-tiba kambuh nih. Nah biasanya kalau saya kambuh itu saya selalu WA adik saya gitu, ini kenapa nih gini abang tiba-tiba kayak gini, saya jelasin. Tapi entah kenapa malam itu saya bilang mas sepupu istri saya yang di sebelah saya gitu, bang ini aku kambuh nih bang, itu makanan popcorn udah sampai nggak saya makan, minuman udah saya nggak minum gitu ya. Jadi cuman nih Ki, kata sepupunya istri saya gitu, gimana ya, mau balik tapi nggak enak sama orang itu, nanti dilece-lece gitu ya. Karena teman-teman saya tuh tahu saya punya kecemasan, gangguan gitu ya, punya gangguan cemas gitu, apa-apa panik. Cuman orang tuh selalu ngelece gitu, gitu aja kok gini. Saya selalu digitu-gituin gitu. Lebay kali gini, takut kali pun, masa takut mati gini, selalu digituin sama kawan-kawan. Jadi terakhirnya bertahan tuh, saya nggak ada WA adik saya tetap bertahan aja, alihkan begitu. Adalah kira-kira setengah jam atau hampir setengah jam sampai 40 menit panik itu datang gitu kan. Terus
Tenang dia, udah tenang, baru saya lanjut tuh makan popcornnya sama minum. Jadi saya pulang itu setelah film selesai, itu minuman masih penuh gitu, masih penuh. Saya cerita sama kawan-kawan saya jadi kami waktu pulang itu di parkiran itu kan, di luar, belum langsung balik tuh, masih ngobrol di situ. Aku tadi cemas weh, kambuh panikku, dilece, akhirnya dilece gitu. Dilece pada malam itu. Akhirnya saya bilang, udahlah bang, ini kayaknya aku mesti ke psikiater nih. Nah, kok nggak kacau nih. Nah, karena mau pergi jauh itu mesti ada teman, mesti ada yang ngawanin dan segala macamnya gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau ya udah saya nyerah gitu. Nah akhirnya pas sana, kenapa lu, katanya. Tahu om, kayak gelisah aja om, nggak berani ngapa-ngapain, semua menyendiri ya, tidur pun mesti dipegangin tangan, mesti dipeluk erat-erat gitu. Coba lu ke situ, katanya, lu lihat tuh gambar itu yang di dinding tuh, yang mana-mana aja keluhan lu, katanya. Saya lihat lah gitu. Memang di ruangan dia tuh ada kayak tulisan lah, gangguan kecemasan tuh, apa-apa aja keluhannya. Jadi ada di situ ada 7 gambar, yang saya alamin tuh ada 5 gitu, 5 gambar. Kemudian saya bilang ya, saya bilang ada 5 om, apa-apa aja, ini saya bilang. Udah, gua kasih nih obat ya, dalam 10 hari lu keluhan lu semua itu hilang, termasuk lu hilang, katanya. Nah di situ saya kalian ngerti lah gimana orang yang punya kecemasan ini digituin kan, lu hilang, dalam pikiran kita bakal mati nih kan gitu. Wih om ini ada-ada aja, saya bilang. Masa om kayak gitu bilang lu hilang. Nah bener, semua dalam 5 hari, semua keluhan yang keluhkan itu akan hilang, termasuk lu pun hilang. Jadi terkejut lah gitu. Wah gila nih, jadi takut tuh mau minum obatnya. Jadi terakhirnya, enggak, maksud gua gini, kebanyakan orang, kata dia, begitu 10 hari dia minum, dia ngerasa enak, dia nggak akan balik lagi ke psikiater. Tapi itu salah langkah, kata dia. Sebenarnya itu dia obat ini membantu dia untuk merasa enak ya, yang selama ini diselimuti cemas dan segala macam, dia enak. Tapi begitu dia lepas, tapi dia salah langkah gitu. Begitu dia anggap dia enak, oh sembuh nih, padahal itu hanya pengaruh obat gitu. Teman-teman tanya lagi, pernah nggak bang di ruqyah? Aduh capek kalau di ruqyah tuh, karena kan saya baca-baca nih. Jadi Mas Joko, saya jadi ketawa-ketawa. Iya ketawa lah, ya memang lucu gitu. Jadi kalian tuh bisa bercermin gitu. Jadi apa yang pernah saya alamin mungkin nggak jauh beda dengan apa yang kalian alamin gitu. Jadi dulu saya ceritanya pernah di ruqyah nih. Di ruqyah, jadi kan saya baca-baca gitu ya, di Google. Katanya kalau orang gangguan jin, makhluk halus tuh seperti ini, seperti kita gitu ya. Kemudian saya bilang sama ibu saya, mah ini kan Vicky udah periksa semua ya, ini sehat semua, EKG sudah, EKG belum tuh, USG sudah normal, kemudian ronsen sudah normal, kemudian ke penyakit dalam hanya dibilang GERD, kemudian disuruh endoskopi, saya nggak mau gitu ya. Nah terakhir kan udah periksa semua normal, gimana kok nggak ruqyah, saya bilang. Karena kan saya kerjanya di kebun gitu kan, kita nggak tahu entah ada makhluk halus, ada yang ngerjain. Karena di tempat saya kerja itu jujur masih percaya sama yang dukun-dukun gitu loh. Jadi saya takut entah karena buat saya cemas kalau tiap ke kebun itu ada yang nggak suka sama saya gitu kan. Jadi akhirnya nggak usah, kata ibu saya, nanti mama cari ini ustadz yang bisa ruqyah gitu, jadi yang benar-benar ruqyah syariah gitu. Akhirnya rupanya ada yang dekat rumah gitu, nggak berapa jauh lah dari rumah gitu. Kemudian pergilah, itu udah sebelum berangkat aja pikiran udah takut gimana kok aku kerasukan ini ya, lagi dibaca-baca gitu. Nah pikirannya udah kesono gitu. Nah akhirnya pertama duduk nunggu ustadznya datang. Begitu ustadznya datang, kenapa, siapa namanya? Vicky, saya bilang. Kenapa Vicky? Ada cerita aja katanya. Cerita mau ustadz tuh gini ustadz ini. Oh ya itu
biasanya makhluk halus tuh kayak gitu ya. Ada perasaan marah nggak sama istrinya, asik berantem ribut aja, ada Ustadz nah, karena memang kebetulan, karena nggak bisa kita pungkirin orang yang mengalami gangguan kecemasan tuh pasti emosinya tinggi ya, gampang tersinggung, gampang ini, susah mengendalikan emosi, itu saya akuin. Jadi bener Ustadz, saya bilang ya udah kalau gitu kita ruqyah ya, katanya. Oke, saya ambil wudhu, duduk di ruqyah, disiapin lah tong, kayak tong sampah gitu kan, untuk kita tempat muntah gitu. Jadi kemudian dibaca-baca dia, tiba-tiba memang kayak mual gitu. Itu mama saya tuh videoin saya gitu. Ih, ada nih berarti Ustadz, kata ibu saya gitu kan. Ada ya, ini ada, keluar kau kata Ustadz, keluar ya, dibaca-bacain lagi, keluar kau juga, keluar ayo keluar, wow, gitu-gituin lah gitu. Terakhir memang setelah itu ringan, alhamdulillah ringan. Nah begitu duduk dikasih lah ada kayak herbal gitu, kayak ada madu, buah delima, intinya kandungannya itu memang untuk yang apa, segala sesuatu yang nggak disukain sama sama makhluk halus gitu. Ya, minum ini ya sehari 3 kali katanya. Oke Ustadz. Harganya bukan murah bes, harganya itu kalau nggak salah saya tuh 500-an ya, 500-an satu botol segini nih. Seperti madu tapi campuran delima, 500.000. Ulang, enak memang, tidak ada cemas dan segala macam ya. Saya pun balik ke kebun enak gitu, nggak ada cemas segala macam. Tapi seminggu kemudian kambuh lagi paniknya. Biar tenang aku EKG lah, aku bilang. Jadi ke rumah sakit ibu lah, di EKG, kemudian dibaca sama adik saya hasil EKG, normal bang katanya. Masih nggak percaya juga, saya tanya dokter jantung, normal kata dokter jantung. Jadi terakhir ya udah, karena normal tenang, tapi nggak tahu kambuh lagi. Sampai akhirnya itulah yang kejadian malam minggu itu ya, yang saya cerita tadi di awal itu loh. Yang namanya hidup pasti punya rasa cemas, ya kan? Nah, sedangkan kita belum mampu mengelola pola pikir yang baik, belum mampu untuk mengendalikan kecemasan yang ada. Karena apa? Kita mengalami gangguan. Nah, ketika cemas, rasa cemas yang wajar itu muncul, respon kita kan berlebihan. Nah, ini yang menjadi masalah sebenarnya, itu loh kawan-kawan. Jadi saya tuh kalau dulu tidur tuh selalu dipeluk dengan kuat gitu ya. So, pokoknya tidur tuh serba terkejut-kejut gitu ya, terkejut-kejut, nanti kayak apa, kayak nggak bisa konsen, kalau orang bicara kita kayak nggak denger gitu kan, gampang emosi, kemudian gampang tersinggung, kemudian nggak pernah mau dengar orang cakap orang lain. Intinya kita tuh jadi serba pemerhati gitu. Semua apa yang terjadi sama kita terlalu terlalu perhatiin banget gitu. Nah ini yang jadi masalah gitu. Jadi kawan-kawan, mungkin dari balik semua cerita-cerita saya ini, kawan-kawan juga ada sedikit banyaknya ngerasain sih. Dulu tuh setiap pagi saya bangun tidur, ayah, ibu, sama adik saya tuh kan mereka kerja ya, ke rumah sakit dan segala macamnya. Jadi di rumah itu hanya ada saya, istri, anak-anak saya 2 ya. Itu dari saya bangun sampai nanti saya tuh selalu tiduran di kamar ayah saya. Untuk apa? Itu nggak akan pernah saya bangkit dari tempat tidur. Makan, sarapan itu tidak pernah. Kenapa? Saya nggak nyaman. Ada aja sensasi beginilah, yang begono lah, yang beginilah. Ada aja pokoknya sensasi. Nah sampai salah satu dari mereka pulang ke rumah, itu sensasi hilang. Bayangin tuh. Itulah yang saya bilang gangguan. Jadi kawan-kawan, kalau memang intinya kalian tuh berat, merasa sulit untuk mengendalikan kecemasan kalian dan segala macamnya, saran saya, ada baiknya teman-teman berobatlah. Ayo kawan-kawan, kita nggak boleh lemah. Kita bisa keluar dari gangguan kecemasan ini. Ya, mau sampai kapan
kita terus merasa seperti ini terus. Intinya kawan-kawan, kalian jangan pernah putus semangat. Kalian jangan ngerasa sendiri, ya, jangan ngerasa sendiri. Banyak orang yang mengalami gangguan kecemasan. Banyak. Mungkin kita contoh gini ya, kita berkaca sama diri sendiri. Apa yang aneh sih sama diri kita? Kalau kita berkaca, kita kayak orang sehat. Karena memang kita sehat fisik, tapi psikis kita yang bermasalah. Nah, kalau sakit fisik, kita minum obat, selesai, sembuh. Nah, tapi kalau psikis, minum obat itu nggak akan bisa menyembuhkan, kawan-kawan. Yang bisa nyembuhin itu siapa? Ya diri kita sendiri, kawan-kawan. Ya kan? Obat itu sifatnya hanya membantu kita. Itu harus kalian garis bawahi. Bukan artinya semua orang yang berobat dengan psikiater lemah. Jangan kalian bilang kayak gitu. Dan akhirnya apa? Kita juga yang harus fight dengan kecemasan. Supaya apa? Kita tidak bergantung kepada obat. Jadi saran saya, boleh nggak ke psikiater? Boleh. Silahkan kalau kalian mau. Ya. Kalau kalian merasa sulit untuk mengendalikan kecemasan, serangan panik bolak-balik datang, kalian udah sampai takut untuk keluar rumah, kalian udah sampai sulit konsentrasi dan segala macamnya yang seperti aku bilang tadi. Gak semua orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu dapat dikatakan orang gila. Itu yang harus ditanamkan dalam pikiran. Gak semua juga orang yang berobat dengan psikiater harus dibilang lemah. Gak juga semua harus dibilang orang yang berobat yang mengalami gangguan kecemasan dapat dikatakan orang yang lemah iman. Tidak. Ini semua soal psikologis. Bawaan diri kita, bawaan kejiwaan kita yang harus kita perbaiki step by step. Intinya kawan-kawan, percaya proses, percaya diri sendiri, itu yang penting, ya. Gak usah kita dengerin orang ngomong begini, gak usah kita dengerin. Kita yang tentukan mau kemana diri kita. Kita yang punya diri, bukan orang lain. Ya, kita mau sembuh, berobat. Kita mau sembuh, olahraga. Kita mau sembuh, meditasi. Kita mau sembuh, relaksasi. Kita mau sembuh, jangan stres. Lakukan apa yang membuat kalian nyaman, apa yang membuat kalian senang, apa yang membuat kalian bahagia. Lakukan itu. Kalau kalian saat ini udah mulai tidak ada rasa semangat, datangi psikiater. Ya, datangi. Gak usah malu. Apa sih? Yang tahu kalian minum obat ya kalian dengan dokter. Orang lain gak akan tahu. Tapi kalian akan rasakan perubahannya setelah kalian konsumsi obat dari psikiater. Untuk kalian yang punya gejala yang masih ringan, ya, ibaratnya karena sensasi asam lambung dan segala macam, ya gak usah. Kalian lakukan terapi mandiri. Jadi harus semangat. Kalian yang punya pilihan. Di sini kalian tentukan. Aku mutusin berobat atau tidak. Kalau enggak mutusin tidak, lakukan terapi mandiri. Kalau memang setelah 3 bulan, 4 bulan kita udah berlatih, tapi masih juga nih, ya. Ayo kawan-kawan, berobat. Jadi kawan-kawan, kalau memang kalian intinya perlu atau tidak kita berobat ke psikiater. Perlu jika kondisi kita sudah tidak memungkinkan lagi, apalagi sampai-sampai kita itu merasa berat, ya, berat menghadapi ini semua. Kayaknya udah lelah banget sama keluhan-keluhan kita. Ya, sampai-sampai kita jadi udah nggak peduli lagi, udah nggak bisa bersosialisasi lagi sama orang, kemudian kita gitu. Jadi saran saya, ayo teman-teman, jangan pernah takut, ya, jangan pernah takut. Kita pasti bisa keluar dari gangguan kecemasan ini. Saya ucapkan yang nonton nih, ya, yang udah nonton, yang udah bersedia mau tanya dan segala macamnya, terima kasih. Kemudian jika ada salah-salah kata, salah-salah sikap, salah-salah perbuatan,
saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya. Ambil yang baik dan buang yang buruk ya. Apapun hal yang positif, teman-teman boleh contoh. Apapun hal-hal yang negatif, teman-teman jangan contoh. Itu aja. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam ini bisa ada manfaat buat semuanya. Dari cerita saya bisa teman-teman jadikan pelajaran. Mudah-mudahan semua bisa terbantu, bisa termotivasi, bisa ada masukan dan lebih mengerti dan lebih paham. Jadi sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Vicky out.